Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu skill paling fundamental buat sukses, yaitu pengambilan keputusan bisnis. Anggap aja ini adalah mesin penggerak sebuah perusahaan, dan sekarang kita akan bongkar bareng-bareng cara kerjanya. Coba deh Anda pikirin, apa sih yang ngebedain bisnis yang biasa aja sama yang luar biasa? Kenapa ada yang bisa melesat tinggi, sementara yang lain, ya gitu-gitu aja? Jawabannya ternyata simple banget, tapi sekaligus dalam banget. Yap, ini dia, kualitas dari keputusannya. Setiap pilihan yang diambil, entah itu yang kelihatannya sepele, sampai yang super besar. Itulah yang pada akhirnya nentuin nasib sebuah perusahaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bobot sebuah keputusan. Jadi gini, setiap pilihan, bener-bener setiap pilihan, entah itu dari bos besar, manajer, atau bahkan staff, itu tuh kayak satu langkah yang nentuin perusahaan mau jalan kemana. Nggak ada yang namanya keputusan sepele. Terus kenapa sih ini penting banget? Karena keputusan yang efektif itu ibarat jantungnya bisnis yang sehat. Keputusan itulah yang nentuin arah strategis jangka panjang yang ngasih tahu kemana duit, waktu, dan tenaga kita harus difokuskan. Keputusan yang baik juga bantu kita ngadepin risiko-risiko yang tak terduga dan tentu aja buat mecahin masalah sehari-hari. Nah, kita juga perlu paham kalau keputusan itu ada levelnya. Di level paling atas, ada yang namanya keputusan strategis. Ini nih langkah-langkah besar yang game-changing, yang benar-benar nentuin masa depan perusahaan. Terus di bawahnya, ada keputusan taktis dan operasional, ini lebih ke urusan dapur sehari-hari, yang mastiin oda bisnis terus muter, buat ngejar visi besar tadi. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya bikin keputusan yang benar? Kalau kita ngomongin teori, sebetulnya ada loh semacam resepnya, sebuah peta jalan yang ideal, yang lurus dan logis banget. Prosesnya tuh sistematis banget. Pertama, kita harus tahu dulu masalahnya apa sih atau peluangnya apa. Definisikan sejelas-jelasnya. Kedua, kumpulin semua info yang relevan, jangan setengah-setengah. Ketiga, baru deh kita timbang-timbang semua alternatif yang ada plus minusnya apa. Keempat, eksekusi, terapkan keputusannya. Dan yang terakhir, ini yang sering kelupaan. Evaluasi hasilnya, biar kita bisa belajar buat ke depannya. Nah, disinilah letak serunya. Kalau prosesnya sejelas itu, kelihatannya gampang kan? Tapi kenapa bikin keputusan yang bagus itu sering banget rasanya susah minta ampun? Kenapa kita sering banget salah langkah? Di atas kertas emang kelihatan simpel. Tapi, ada satu variabel tersembunyi yang bisa bikin semua proses tadi jadi berantakan. Variabel itu adalah kita sendiri. Ya, pikiran manusia, otak kita. Salah satu biang kerok terbesarnya itu namanya bias kognitif. Apaan tuh? Gampangnya, ini tuh kayak jalan pintas yang otak kita ambil biar bisa mikir cepet. Sangat efisien sih, tapi sering banget bikin kita salah belok dan ngambil kesimpulan yang keliru. Terus gimana bedainnya sama intuisi atau firasat? Nah, ini penting. Intuisi itu biasanya datang dari pengalaman bertahun-tahun, dari pola yang udah kita kenali secara nggak sadar, itu berharga. Kalau bias, wah itu jebakan mental, bikin kita mikir nggak logis tanpa kita sadari. Jadi coba tanya ke diri sendiri, yang lagi Anda pakai ini, intuisi atau bias? Ada banyak banget jebakan ini, tapi ini beberapa yang paling umum. Misalnya, bias konfirmasi. Pernah nggak Anda cuma nyari berita atau data yang setuju sama pendapat Anda? Nah, itu dia. Terus ada groupthink. Ini kejadian kalau di rapat semua orang iya-iya aja, biar cepat selesai dan harmonis. Padahal idenya mungkin kurang oke. Ada juga yang namanya terlalu percaya diri, ngerasa tahu segalanya padahal ya nggak juga. Dan terakhir, framing. Cara informasi yang sama disajikan bisa banget ngubah cara kita mandang masalah. Oke, cukup soal masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Untungnya kita nggak harus pasrah gitu aja sama bias-bias tadi. Ada kok semacam toolkit atau perangkat yang bisa kita pakai biar mikirnya lebih jernih, lebih objektif. Alat pertama yang paling dasar adalah analisis biaya manfaat. Idenya simpel banget. Kita daftar semua biayanya apa aja, terus kita daftar semua manfaatnya apa aja. Habis itu kita bandingin. Contohnya kayak mau ngadain festival bau nyale nih. Oke, biaya infrastruktur 300 juta, promosi 100 juta, total biayanya 400 juta. Terus manfaatnya, pendapatan dari turis 700 juta, dari UMKM 200 juta, total manfaatnya 900 juta. Nah, sekarang kita tinggal hitung selisihnya. Manfaat 900 juta dikurangi biaya 400 juta. Hasilnya, manfaat bersihnya positif 500 juta rupiah. Angka ini ngasih kita alasan yang kuat banget dan rasional buat bilang, oke, proyek ini kita jalankan.
Lanjut ke alat kedua, ini keren banget. Prinsip Pareto. Mungkin Anda lebih kenal sebagai aturan 80-20. Intinya adalah, seringkali sekitar 80% hasil itu datang cuma dari 20% penyebab atau usaha. Ini ampuh banget buat bantu kita fokus ke hal yang paling penting. Coba kita lihat contohnya. Ada sebuah UMKM di Lombok yang jualan macem-macem oleh-oleh. Pas dilihat datanya, penjualan tenun itu 80 juta. Mutiara 60 juta. Sementara produk-produk lainnya kalau digabung cuma 30 juta. Dan disinilah keajaiban Pareto beraksi. Kalau kita hitung ternyata tenun dan mutiara itu nyumbang 82% dari total omset. 2 jenis produk doang. Ini langsung ngasih sinyal yang super jelas ke si pemilik bisnis. Hey, fokusin energimu ke sini karena di sini uangnya. Terus gimana kalau pilihannya lebih ribet dan banyak pertimbangan? Nah, kita bisa pakai alat ketiga, matriks keputusan. Caranya, kita tentuin kriteria apa aja yang penting buat kita, terus kasih bobot prioritas. Misal, mau pilih lokasi kafe. Kriteria pentingnya harga sewa, akses wisata, sama tingkat persaingan. Kita kasih skor buat tiap lokasi, terus dikaliin sama bobotnya dan dijumlahin. Di contoh ini kelihatan kan setelah dihitung, lokasi B menang dengan skor total 7,5. Jadi nggak pakai kira-kira lagi. Oke, semua alat tadi itu kan model klasik ya. Tapi di zaman sekarang, semua itu jadi jauh lebih powerful. Gara-gara apa? Satu kata, data. Teknologi benar-benar udah mengubah cara kita dalam mengambil keputusan. Inilah yang kita sebut sebagai Data-Driven Decision Making, atau DDDM. Gampangnya, kita nggak lagi cuma ngandelin firasat atau kayaknya, tapi kita bikin keputusan berdasarkan bukti, berdasarkan data yang nyata. Makanya sekarang bidang kayak data science dan business analytics itu penting banget. Bahkan ada teknologi yang lebih canggih lagi, namanya sistem pendukung keputusan atau DSS. Ini bukan cuma ngelihat data masa lalu, tapi bisa bantu kita memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi bisnis bisa lebih proaktif, bisa nyiapin payung sebelum hujan, bukan cuma reaktif pas udah basah kuyup. Contoh simpelnya gini deh. Sistem lihat data turis tahun lalu ada 100.000 orang. Trennya naik 10%. Terus sistemnya ngasih prediksi, tahun depan siap-siap bakal ada 110.000 turis. Bayangin betapa berharganya info ini buat hotel, biar bisa siapin kamar. Atau buat UMKM nyiapin stok barang. Luar biasa kan? Nah, semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Dengan semua alat canggih dan data yang melimpah ini, apakah membuat keputusan itu sekarang murni jadi ilmu pasti? Atau jangan-jangan intuisi, pengalaman, dan si faktor manusia itu masih memegang peranan penting sebagai sebuah seni. Mungkin keputusan terbaik justru lahir dari perpaduan keduanya. Gimana menurut Anda?